Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita akan terus bertumbuh. Dengan firman Tuhan, kita akan semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam pengharapan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhanlah penuntun dan penolong bagi kita semua. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan juga yang akan menyingkapkan, menyatakan kebenaran firman-Nya. Dan oleh tuntunan Roh Kudus, kita akan bisa menangkap rema yang dari Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas segala berkat-Mu, atas segala perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan, mengerti dan menghidupi, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Cuma dikasih Tuhan kisahnya Elia. Dia diutus Tuhan pergi ke daerah yang namanya Sarfat. Di situ bertemu dengan seorang janda yang punya anak perempuan. Nah, dalam perjumpaan itu baru bertemu ini. Ya, tiba-tiba Elia bilangnya apa? Supaya dibuatkan baginya ya sepotong roti. Perempuan mengatakan kami nggak punya roti. Hanya tinggal segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Artinya ini sudah ngepres ini. Bahkan perempuan itu berkata kami akan mengolahnya. Ini sedang cari kayu api ini ceritanya. Habis itu nanti kami makan bersama dengan anak. Habis itu udah habis gak punya lagi dan mati. Selesai gitu loh. Tetapi apa kata abdi Tuhan itu? Elia berkata, buatlah terlebih dahulu buat aku, baru nanti buat kamu. Dan yang luar biasa, perempuan itu mentaati apa yang diperintahkan, yang dikatakan Elia. Dia buat tepung, dari tepung itu dibuatlah roti, dikasihkan kepada abdi Tuhan Elia, dan lalu dia juga bikin buat anaknya. Tetapi dengan ketaatan perempuan Sarfat ini terjadi satu mukjizat bahwa tepung itu nggak habis-habis, minyaknya juga nggak habis-habis, dan mereka bisa mendapatkan makan setiap waktu. Ya, tidak berkurang tepung dan minyaknya itu, persis seperti yang dikatakan Nabi Elia. Jadi kuncinya di sini apa? Ketaatan, ya, percaya dan taat inilah yang membuahkan mukjizat terjadi dalam diri perempuan itu. Jadi bukan karena wah Elianya hebat, bukan juga. Ya, Elia hanya abdi Tuhan, tetapi di sini terjadi sesuatu yang luar biasa karena ada ketaatan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita baca kisahnya Elia, sebelumnya dia pun juga dibawa Tuhan ke tepi sungai Kerit, di sana dipelihara Tuhan melalui burung gagak, minum dari air sungai, setelah kering disuruh pergi lagi. Ya, Elia pun taat. Ketaatan Elia juga membuahkan pemeliharaan Tuhan atas dirinya, sehingga Elia bisa bertahan hidup di tengah situasi ya dunia atau
daerah itu pada masa itu, negeri itu sangat-sangat mengerikan. Ya, tidak turun hujan sekian lama, kering di mana-mana. Ya, tetapi Elia taat dan Elia dipelihara Tuhan. Bukan hanya Elia, ternyata ada janda di Sarefat beserta anak perempuannya ini pun ikut terpelihara hidupnya karena ketaatan, karena mempercayai dan melakukan apa yang dikatakan abdi Tuhan. Karena sesungguhnya yang dikatakan Elia itu bukan dari Elia sendiri, bukan reko-rekonya Elia, ya bukan rekayasa Elia, tapi Tuhan sesungguhnya yang memakai Elia menyampaikan pesan itu. Peristiwa itu membawa pengaruh yang luar biasa. Yang pertama tentu kepada perempuan itu. Ya, dia akhirnya mengalami mukjizat. Dia dan anaknya tidak jadi mati. Ya, artinya masih bertahan. Walaupun nanti ada kisah berikutnya ya, anaknya mati dihidupkan lagi. Terlepas dari itu. Jadi artinya di sini pemeliharaan Tuhan terjadi secara luar biasa. Bukan hanya dari perempuan itu. Terhadap diri Elia pun demikian. Ya, Elia semakin diteguhkan. Ya, dengan mentaati Tuhan, dengan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, hidupnya terpelihara. Dan dia melihat dan mengalami mujizat yang luar biasa itu terjadi. Seorang perempuan dan anaknya yang sudah nggak punya apa-apa lagi, itu pun dipelihara Tuhan karena ketaatan. Jadi pagi hari ini kita belajar, ya, iman dan ketaatan, mempercayai firman Tuhan dan melakukan sekalipun ya secara logika nggak masuk akal. Kalau itu firman Tuhan nggak masuk akal sekalipun kalau kita mentaati, pasti terjadi sesuatu. Seperti yang terjadi perempuan ini. Wong tepung tinggal segenggam, minyak tinggal berapa tetes mungkin ya, sedikit dalam buli-buli. Lah kok malah disuruh kasih ke orang asing, orang lain ya, yang menyebut diri sebagai abdi Tuhan, tetapi dia mentaati. Dan disitulah mujizat terjadi. Mari belajar untuk mentaati Tuhan, ya. Apapun yang dikatakan firman-Nya, sesungguhnya itu kebenaran. Saat kita melakukan, mentaati apa yang dikatakan Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Seperti hanya yang terjadi atas janda Sarefat ini. Demikian juga yang terjadi atas hidup Elia, yang terpelihara oleh Tuhan, karena dia juga mentaati Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, percayai firman-Nya, taati, lakukan apa yang dikatakan firman, dan alami kuasa firman Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu pagi ini meneguhkan kami, menguatkan kami di masa kering, di masa sulit sekalipun Tuhan. Ketika kami menerima firman-Mu, ketika kami mempercayai firman-Mu, mentaati, melakukan apa yang dikatakan firman-Mu, maka kami akan mengalami kuasa firman, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Seperti yang terjadi atas janda Sarefat, demikian juga atas Elia. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman-Mu pagi ini. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera sukacita, penyertaan berkat dan pertolongan-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat ya menghadapi hari-hari kita. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.